kemudian kita coba nih, karena ini adalah kelas terkait dengan pengolahan sampah yang lebih teknis. Ini kita telisik Bapak Ibu sekalian, kita telisik dari ruangan kita, ruangan di rumah kita, itu menghasilkan sampah jenis apa saja sih? Ini misalnya kita lihat di sini, ya. Kegiatan pemeliharaan rumah, Bapak Ibu merenovasi, memperbaiki rumah. Di situ pasti akan timbul sampah kemasan seperti sampah kaleng cat, box karton dan sebagainya. Ini terjadi sewaktu-waktu ketika kita melakukan renovasi atau memperbaiki rumah kita. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang kesehariannya itu ada di rumah, ada yang pegang HP, nonton televisi. Kalau dulu ada tape recorder, ya, kemudian baterai, radio. Nah, ini juga barang-barang yang kemudian ketika tidak dipakai atau tidak jadi sampah. E-waste namanya, electronic waste, sampah-sampah elektronik. Ini kita hasilkan di rumah kita. Ini termasuk sampah B3 loh Bapak Ibu sekalian, ya, sampah yang beracun, berbahaya gitu. Nah, kemudian dari kegiatan berkebun nih, Bapak Ibu pasti ada depannya rumahnya ada halamannya, belakangnya mungkin ada pekarangan juga, ditanami tanaman bunga, tanaman buah-buahan dan sebagainya. Tiap hari pasti akan menghasilkan sampah juga. Daun-daunan, mungkin rumput-rumputan, ranting yang jatuh, ya, buah busuk dan sebagainya. Ini tiap hari nih. Nah, kemudian dari kegiatan perawatan diri ini, ibu-ibu sekalian dalam merawat diri, dari alat-alat perawatan diri itu biasanya juga akan timbul sampah kemasan biasanya, kemasan bedak, kemasan lipstik, kemasan popok sekali pakai, tiap bulan datang gitu, dan kita harus menggunakan itu biasanya seperti ini dalam kehidupan modern, kemudian kita buang. Nah, kemudian juga kegiatan mandi, cuci, kebersihan rumah, di situ ada sampah kemasan, baik karton, kaleng maupun plastik. Nah, kemudian dari dapur kita ini yang menjadi tema sekarang sebenarnya dari dapur kita ini sampah organiknya ini, terutama sampah organik. Dari dapur kita sendiri, di samping menghasilkan sampah makanan yang organik, kulit buah, sisa sayuran, sisa daging, nasi basi, telur, tulang dan sebagainya. Di sisi lain juga menghasilkan sampah-sampah yang non organik biasanya, ada kemasan kaleng, plastik, aluminium, karton, dan sebagainya. Nah, kemudian kegiatan baca tulis kita sambil santai, sambil nonton TV, atau seperti anak-anak kita belajar, akhirnya juga menghasilkan sampah kertas misalnya, brosur, majalah, koran mungkin. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari rumah kita, setiap orang untuk warga Jakarta ini ada data, setiap orang itu menghasilkan sampah sekitar 53 kg orang per hari. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian dari berbagai sampah itu, kan kita ingin milah sebenarnya. Waduh, pusing kita ternyata ya kalau kita lihat lebih detail, banyak sekali jenis sampah kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, nih kita bisa kelompokkan seperti ini. Tapi ujung-ujungnya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, nggak usah pikirin yang ini nih. Tapi saya ingin memperlihatkan latar belakangnya dulu. Misalnya sampah organik atau kita sebut bio-waste itu, ada sampah taman dari halaman kita, ada sampah makanan dari dapur kita misalnya. Sampah logam misalnya, logam pun itu dari berbagai macam jenis logam, besi, aluminium, kuningan mungkin dan sebagainya. Kertas pun jenisnya macam-macam juga. Ada karton, ada duplek dan sebagainya, ini jenis-jenis sampah yang berbahan baku kertas. Kemudian plastik, Bapak Ibu sekalian nih, yang banyak mengotori lingkungan kita, termasuk sungai dan lautan kita. Jenisnya pun sangat beragam, bentuknya beragam, sifat-sifatnya juga beragam. Ada PET, PP, PE dan sebagainya, Ibu Bapak sekalian, bisa dilihat di sini. Kaca pun demikian. Nah, kita lihat di sini begitu beragamnya sampah yang kita hasilkan. Jumlahnya juga banyak. Kalau satu rumah tangga mungkin kelihatan kecil, tapi bayangkan Bapak Ibu sekalian, penduduk kota Jakarta misalnya, saat ini membuang sampahnya 7.500 ton sampah per hari. 7.500 ton. Banyak karena penduduknya banyak gitu. Nah, kalau kita sederhanakan,
Bapak Ibu sekalian, maka sebenarnya kita bisa mengkelompokkannya sampah jadi seperti ini: sampah organik, sampah logam, kertas, plastik, dan kain kulit. Ini yang biasanya ditampilkan dalam diagram-diagram ketika orang-orang itu mempresentasikan tentang sampah. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita di rumah secara sederhana untuk tahap awal, sebelum nanti sampai tahap advance gitu, tahap ahli itu ya, itu kita cukup memilahnya sampah-sampah yang ada di rumah kita menjadi sampah yang layak jual, sampah makan, sampah residu. Nah, ayo. Kenapa sampah dipilah, Bapak Ibu sekalian? Karena tadi materialnya sangat heterogen. Kalau kemudian dipilah, artinya kan nyampur-nyampur ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau nyampur-nyampur itu nggak bisa diolah gitu. Palingnya ditimbun aja di TPA tadi. Yang TPA-nya longsor, TPA-nya kebakar, menimbulkan korban jiwa, mencemari air di lingkungannya. Ini kalau kita mau ngolah, ini harus dipilah dulu. Ya, ini dengan dipilah, maka sampah akan lebih mudah dipilah. Gitu. Kalau pinjam istilahnya saudara saya, Kang Dul, core of the core katanya, intinya inti dalam pengolahan sampah, ya. Pemilahan itu. Gitu. Baik, ketika sampah itu mau diolah di luar rumah kita, di TPS 3R misalnya, atau di TPST misalnya, itu sampah harus dipilah, dan pemilahan yang paling terbaik, efisien, sampahnya berkualitas adalah ketika sampah dipilah di sumbernya, di rumah kita. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, pilah ya. Mungkin kita bisa melakukannya nih, pemilahannya itu karena kita memang ingin mengolah sampah organiknya, kita memilahnya cukup menjadi 2 jenis saja. Kalau di Jepang itu puluhan jenis, di Jerman juga puluhan jenis. Bingung ketika kita hidup di sana itu dalam membuang sampahnya. Nah, kita cukup 3 saja, Bu, Ibu Bapak sekalian, cukup 3 saja. Nggak usah banyak-banyak dulu. 3 pun sudah rasanya sudah cukup banyak juga sebenarnya. Rasa banyak. Pertama adalah kita pisahkan, kita kumpulkan sampah yang layak jual. Mesti dikumpulkan sama yang layak jual. Pasti ada pertanyaan itu. Ini nanti sangat bermanfaat gitu. Sampah yang layak jual biasanya nanti di tiap-tiap daerah itu beda-beda gitu. Ada yang plastik resep masih bisa layak jual, ada yang tidak. Nah, tapi biasanya wadah yang terbuat dari plastik, baik bentuk botol maupun cup, itu biasanya masih layak jual. Kaleng, apapun jenis kalengnya pasti layak jual. Kemudian kertas, terutama kertas-kertas yang masih bersih belum rusak, itu layak jual. Kemudian botol kaca pun demikian. Nah, ini plastik, logam, kaleng, kertas itu nanti ujung-ujungnya adalah masuk ke industri daur ulang. Jadi karena sumber daya alam kita semakin terbatas, alangkah baiknya material-material yang bisa digunakan daur ulang menjadi produk baru itu juga kita kelola demi anak cucu kita tentu ya, demi anak cucu kita, karena sumber daya alam kita semakin menipis. Nah, kemudian sampah makanan pun demikian sekalian. Kalau kita tidak memilah sampah makanan, nanti ketika sampah yang kita buang dipilah di tempat lain, entah di pusat pengolahan sampah yang sifatnya skala kawasan atau skala besar, ini si sampah makanan ini mengotori Bapak Ibu sekalian, sehingga kualitas material yang ada nanti kotor dengan sampah ini berkurang nanti kualitas. Dan ini jumlahnya cukup besar, sampah makanan 50%.
Sehingga kalau kita habisi saja sampah makanan ini di rumah kita dengan teknik pengolahan yang sederhana, nanti kita lihat ini sungguh sudah sangat berkurang banyak sampah yang keluar dari rumah kita. Sampah makanan bisa berupa sampah kulit tulang, sampah sayuran, bisa nasi basi dan lain-lain. Nah, ini yang nanti selanjutnya akan kita bahas bersama. Nah, kemudian selain sampah makanan, selain sampah yang layak jual, ya kita kelompokkan saja. Jadi satu tempat kita sebut sampah residu. Yang kemudian nanti masing-masing jenis sampah yang kita kelompokkan ini punya alur tersendiri. Jadi nggak usah ragu-ragu Bapak dan Ibu sekalian. Ini punya alur tersendiri.